Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung lagi dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 22 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-29, Ofisi Pekan Pertama, Hari Minggu Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini. Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Mazmur pertama. Dua jalan kehidupan manusia. Berbahagialah orang yang berharap pada salib dan turun ke air pembaptisan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tidak menempuh jalan orang sesat, dan tidak bergaul dengan kaum pencemooh. Tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan mendaraskannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Barang apa yang dihasilkannya bermutu. Sebaliknya orang berdosa, mereka bagaikan sekam yang dihamburkan angin. Sungguh orang berdosa takkan bertahan dalam pengadilan. Orang tersesat takkan bertahan dalam himpunan orang jujur. Sebab Tuhan menjamin hidup orang jujur, tetapi hidup orang berdosa menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Mazmur 2. Al-Masih, Raja dan Pemenang. Sesungguhnya mereka telah berkumpul melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus, akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja. Awaslah hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepada-Nya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Engkaulah Tuhanku seumur hidup, Engkau membesarkan hatiku. Mazmur 3. Tuhanlah pelindungku. Ia membalingkan diri, lalu tertidur, dan kemudian bangkit, sebab Tuhan melindungi dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku, betapa banyak yang bangkit melawan daku. Betapa banyak yang mengincar hidupku. Tak mungkin Allah menyelamatkan dia. Namun Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku seumur hidupku. Allahku yang mulia, Engkau membesarkan hatiku. Bila aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bila aku membaringkan diri untuk tidur, pastilah aku bangun lagi sebab Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut akan serangan musuh yang dilancarkan melawan daku dari segenap penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolong ya Allahku. Pukullah rahang musuhku. Patahkanlah gigi mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Dan berkatilah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Tuhanku seumur hidup, Engkau membesarkan hatiku. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 22 ayat 8 dan ayat 10 sampai bab 23 ayat 4, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 23. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Shafan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Shafan
dan Safan terus membacanya. Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitahukan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kudu, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan
untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah apunya ke Betel. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Apologia, tulisan-tulisan kemartiran Santo Justinus Martir dari abad kedua. Pasal ke-17, Kristus mengajarkan ketaatan sebagai rakyat. Dan di mana-mana kami yang lebih siap dari semua orang berusaha untuk membayar pajak, baik yang biasanya maupun yang tidak biasanya, kepada mereka yang ditunjuk olehmu. Sebab kami telah diajar oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu beberapa orang datang kepadanya dan menanyainya, apakah kita seharusnya membayar pajak kepada Kaisar? Dan dijawabnya, katakanlah padaku, gambar siapa yang ada pada keping uang ini? Dan kata mereka, gambar Kaisar. Dan lagi dijawabnya mereka, maka berilah kepada Kaisar yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi milik Allah. Karenanya hanya kepada Allah saja kami memberi penyembahan, namun dalam hal-hal lain dengan senang kami melayanimu dan mengakuimu sebagai Raja dan Penguasa bagi manusia, dan berdoa bahwa beserta kuasa rajani kamu juga didapati memiliki penghakiman yang baik. Namun jika engkau tidak mengindahkan doa-doa dan penjelasan terus terang dari kami tidak menderita kerugian. Sebab kami percaya dan memang sungguh diyakinkan bahwa setiap orang akan menanggung penghukuman dalam api kekal sesuai dengan kelayakan perbuatannya, dan akan memberi pertanggungjawaban sesuai dengan kuasa yang telah diterimanya dari Allah, sebagaimana diajarkan Kristus ketika Dia berfirman, yang baginya Allah telah memberi lebih banyak, darinya lebih banyak pula akan dituntut. Marilah saudara-saudara kita memadahkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan
Dikau Bapa yang kekal, seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami,
agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setiamu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan kami putera-putera terang. Kami mohon semoga kami Kau lepaskan dari kelam kabut kesesatan dan Kau pelihara dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah.
Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara, kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.